Halo semuanya, apa kabar? Ini new series lagi nggak ya? Anyway, kali ini aku mau bahas tentang suatu hoax yang sebenarnya aku udah pernah baca beberapa tahun lalu, tapi nggak tahu kenapa ada yang nge-share lagi di grup keluarga. Jadi aku tertarik buat bahas ini supaya kalian tidak ikut-ikutan tertipu. Jadi, ini isi teksnya. Silakan kalian baca. Yang paling menarik buat aku adalah bagian ini. Ini yang paling ketara bohongnya ya. Kita tahu kalau orbit bumi memang berbentuk elips dengan matahari ada di salah satu titik fokusnya. Ini ada di pembahasan yang pernah aku buat. Dari sini memang bumi terkadang berada dekat dengan matahari atau kita kenal sebagai titik perihelion, dan terkadang kita juga berada jauh dari matahari atau kita sedang berada di titik aphelion. Ini ketika perihelion terjadi di sekitar bulan Januari dan aphelion terjadi sekitar bulan Juli. Nah, sesuai gambar ini, ketika kita berada di titik aphelion ini, kita berada sebesar 152 juta kilometer dari matahari. Benar ya, sesuai dengan yang ditulis di kabar ini. Tetapi apa iya 66% lebih jauh dari, nggak tahu sih ya, ini nggak ditulis 66%-nya dari apa, tapi aku asumsikan lah 66% lebih jauh dari titik terdekatnya gitu. Apa iya 66%? Nah, kalau dihitung, sebenarnya hanya sekitar 3,4% ya perbedaan antara titik perihelion dan aphelion, di mana perihelion ini sejauh 147 juta kilometer, sedangkan aphelion sekitar 152 juta kilometer. Itu bedanya hanya sekitar 3,4%, bukan 66%. Dan kalau kita hitung berdasarkan eksentrisitas orbit, jadi eksentrisitas orbit ini adalah angka yang menunjukkan kepepatan orbit elips. Jadi 0 itu untuk lingkaran sempurna dan 1 itu untuk parabola. Nah, kalau 66% itu senilai dengan eksentrisitas 0,25. Ya, sedangkan eksentrisitas orbit kita itu hampir mendekati lingkaran 0,017, tidak sampai 0,25. Di mana angka 0,25 ini, eksentrisitas 0,25, itu sudah menyerupai orbit Pluto, di mana orbitnya Pluto ini sesekali memotong orbitnya Neptunus. Ini kan yang menjadi alasan salah satu alasan Pluto dikeluarkan dari list sebagai planet di tata surya. Terus bagaimana dengan kalimat ini? Jarak bumi ke matahari perjalanannya katanya 5 menit cahaya atau 90 juta kilometer. Menurutku yang bikin hoax ini pinter banget sih, karena mereka membuat kalimat yang betul-betul seolah meyakinkan. Karena betul dalam 5 menit cahaya, cahaya itu sudah menempuh jarak 90 juta kilometer, itu betul. Karena dengan definisi kecepatan cahaya ini sekitar 300.000 kilometer per second ya. Dengan hubungannya sederhana antara kecepatan jarak dan waktu, kita bisa dapat dalam 5 menit cahaya menempuh jarak 90 juta kilometer. Bagian ini saja benar, tapi jarak bumi ke matahari masalahnya bukan 90 juta kilometer seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Jarak terdekatnya sekitar 147 juta kilometer, jarak terjauhnya 152 juta kilometer, dan ini dirata-ratakan sebesar 149,6 juta kilometer, yang mana kalian sudah kenal sebagai satu satuan astronomi. Mau di perihelion, mau di aphelion, waktu yang dibutuhkan cahaya matahari untuk mencapai bumi tidak jauh dari angka 8 menit. Di sini aku sudah hitung, maupun di aphelion itu 8,45 menit, dan di perihelion juga 8,2 menit, tidak jauh dari 8 menit. Nah, nilai ini tuh berarti cahaya matahari kan memerlukan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai kita, atau matahari yang kita amati sekarang itu merupakan matahari 8 menit yang lalu. Jadi karena cahaya membutuhkan waktu ya untuk merambat. Terus yang sebelumnya aku tunjukkan tadi,
langsung kelihatan bohongnya gitu ya. Yang kalau anak astronomi sudah pasti tahu di mana letak kesalahannya. Tapi aku cross check lagi lebih lanjut untuk bagian ini yang awal-awal kalimat ini. Jadi di sini tertulis bahwa besok, jadi pesan ini aku terima tanggal 7 Juli 2023, berarti kan katanya tanggal 8 Juli, jam 5.27 kita akan mengalami fenomena aphelion atau bumi berada di titik terjauhnya. Dan di sini aku cek di websitenya Time and Date bahwa di tahun 2023 kita berada di aphelion tanggal 7 Juli jam 5.06 WIT. Ya, di sini aku cross check dengan waktu Jayapura time, berarti kan di waktu Indonesia Timur ya, supaya mendekati nilai ini. Dan di sini sekali lagi aku bilang yang bikin berita ini pinter sih, karena waktu yang dituliskan meleset sedikit ya dari jam 5.06 yang sebenarnya di sini ditulis 5.27. Dan dari segi tanggal kan sebenarnya bisa aja ya, sebenarnya berita ini sudah tersebar 6 Juli, tapi di grup keluargaku baru masuk 7 Juli. Jadi sebenarnya hoax ini sudah benar-benar menargetkan supaya benar-benar terlihat meyakinkan gitu ya. Jadi aku bilang ini pintar banget, tapi kita harus lebih pintar lagi untuk menelaah informasi ini. Jadi yang sebenarnya itu fenomena aphelion ini terjadi tanggal 7 Juli jam 5.06. Jadi mungkin yang bikin misinformasi juga di sini adalah tidak adanya informasi zona waktu jam 5.27 ini di zona waktu Indonesia yang mana. Selanjutnya yang mau aku tinjau adalah kalimat ini. Katanya kita bisa merasakan dampaknya bahwa di bulan ini kita akan merasakan cuaca yang dingin, lebih dingin daripada sebelumnya. Dan apakah iya jarak matahari ini berpengaruh besar terhadap cuaca di bumi? Sebenarnya di sini dibilang cuaca, kalau dihitung secara jumlah energi yang kita terima atau kita kenal sebagai fluks matahari, ya kalau kita hitung bahwa di perihelion fluks yang kita terima ini 1408 watt dan saat di aphelion 1317 watt. Hanya beda 100 watt. Memang kalau dikasih lampu 100 watt ini bukan hanya ya, tapi 100 watt ini dibagi untuk 1 meter persegi. Ini bukan angka yang seberapa besar untuk mempengaruhi musim. Terus kalian ingat gak sih pembahasanku tentang gerak tahunan matahari yang menyebabkan musim? Jadi musim ini lebih ditentukan bukan karena jarak bumi ke matahari hanya beda sedikit ketika di perihelion dan aphelion, tapi yang lebih mempengaruhi musim bukan jaraknya, melainkan sudut datangnya radiasi matahari ke bumi. Jadi semakin tegak lurus terhadap permukaan bumi, sinar datangnya matahari, maka sinar matahari ini akan tersebar di luasan yang lebih kecil daripada jika sinar matahari datang tidak tegak lurus. Kalau datangnya tidak tegak lurus, maka radiasi matahari akan tersebar pada area yang lebih luas. Jadi ketika tersebar pada area yang lebih kecil kan lebih terkumpul tuh sinar matahari, maka ini akan menjadi lebih hangat daripada ketika sinar matahari tersebar pada luasan yang lebih besar. Jadi ketika jarak tadi tidak terlalu berpengaruh besar terhadap hangat atau tidaknya suatu area di permukaan bumi, tapi yang lebih mempengaruhi adalah sudut datangnya sinar matahari. Sekian pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk informasi tentang astronomi dan fisika dariku. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.